mempunyai kegiatan bagus sekali, yaitu ibarat sabda. Kita punya misa juga 2 kali sebulan. Kita punya banyak pewarta yang datang sepanjang tahun lalu dan juga tahun ini. Kita banyak sekali mendengar ya, hal-hal yang baik. Tetapi saya mengutip apa yang dikatakan oleh G.K. Chesterton. Dikatakan, it is not what men eat, but what they digest that makes them strong. Jadi bukan apa yang seorang manusia makan yang membuat dia kuat, tetapi apa yang dia bisa cerna. Ya. Kita mendengar banyak sekali, kita nikmati banyak, tapi kalau tidak bisa dicerna, semua itu lewat. Ya. Juga dikatakan, not what we gain, but what we save that make us rich. Berapapun besarnya pendapatan Anda, tidak membuat Anda kaya. Tapi membuat Anda kaya, bagaimana Anda bisa save, Anda bisa nabung. Ya. Kemudian dikatakan juga, not what we read, but what we remember that make us learn. Bukan berapa banyak buku yang kita baca, tetapi apa yang kita ingat, yang akan menjadi sesuatu yang membuat kita jadi terpelajar. Jadi kalau kita membaca sesuatu, kita mendengar sesuatu yang baik, tolong diingat supaya kita menjadi orang yang dibentuk oleh hal itu. Kemudian dikatakan juga, not we preach, but what we practice that make us Christians. Jadi bukan kita bisa khotbahkan apa-apa yang benar dan baik, tapi apa yang kita bisa praktekkan, itulah yang membuat kita menjadi orang-orang Kristiani. Kita ingat hal ini supaya kita dalam setiap ibadat, dalam setiap apa yang kita dengarkan yang baik, kita camkan. Bukan asal dengar, bukan hanya asal doa, tetapi kita dengar sebagai orang yang mau mencerna, sebagai orang yang mau menyerap, supaya kita bisa belajar sesuatu dari hal itu. Mari kita hening sejenak, meresapi makna satu ibadat, makna dari sabda yang akan kita dengar, dan kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama juga. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Markus. Markus bab 3 ayat 1 sampai 6. Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-amati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat, supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati tangannya sebelah, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian kata Yesus kepada mereka, "Manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tetapi mereka itu diam saja. Yesus berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka, lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan orang itu mengulurkannya, maka sembuhlah tangan itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. 1993 di Amerika pernah diadakan sebuah poll pendapat
di dalam buku The National dan International Religion, di mana 88% orang Katolik dan juga mayoritas dari Kristen Protestan, Presbyterian, dan Metodis percaya bahwa apabila seorang dalam hidupnya setia berbuat baik bagi sesama, kalau dia mati, dia akan mendapatkan tempat di surga. Saya sendiri setuju juga dengan pendapat ini. Walaupun ada pendapat lain mengatakan bahwa tidak pernah kebaikan kita bisa membeli surga. Itu betul. Tetapi kita ingat bahwa yang membuat seorang itu masuk surga bukan perbuatan baiknya, tetapi Tuhan. Dan dalam Injil Tuhan bersabda, barang siapa yang melakukan kehendakku, itulah yang akan masuk kerajaanku. Jadi bukan karena perbuatan baik itu yang bisa memberi surga, tetapi itulah hukum ilahi yang Tuhan sendiri katakan. Apabila kamu melaksanakan ini, kamu layak masuk. Jadi bukan perbuatan itu otomatis yang membuat seorang itu masuk, karena perbuatan kita betapapun baiknya selalu ada cacat. Tetapi yang membuat seorang itu memperoleh tempat di surga adalah Tuhan sendiri. Itu yang kita percaya, dan saya pun percaya apabila seorang itu setia berbuat baik untuk orang lain, maka dia itu diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam Injil yang kita dengar malam ini, kita mendengar Yesus dikisahkan masuk ke dalam sinagog, tempat orang Yahudi berdoa untuk menghadiri ibadat, tetapi juga di situ dia selalu mengajar. Dia mengajar orang banyak. Tidak disebutkan di sini secara detail dia mengajar apa, tetapi dari apa yang disimpulkan pada bagian akhir, kita bisa simpulkan bahwa rupanya Yesus mengajar bahwa orang harus berbuat baik dengan tidak henti-hentinya. Dari Senin sampai Minggu, dari Minggu sampai Minggu lagi, tanpa kecuali, termasuk berbuat baik pada hari Sabat. Maka Yesus memperteguh apa yang diajarkan itu dengan memanggil seorang yang lumpuh tangannya. Lumpuh tangan berarti kenapa itu? Karena stroke. Panggil ke tengah. Dan ketika orang itu dipanggil ke tengah, sekelompok orang-orang yang hadir di ibadat itu tidak tertarik pada belas kasihan dan tertarik pada kesembuhan yang akan terjadi, tapi mereka lebih tertarik untuk mengamat-amati apakah Yesus itu berbuat salah. Kita lihat dalam hidup ini, dalam dunia ini, ada orang-orang termasuk di dalam gereja pun yang lebih banyak memperhatikan soal hukum-hukum. Dan dia lebih memperhatikan orang itu berbuat salah atau tidak, bukan memperhatikan orang itu berbuat kasih atau tidak. Sibuk mengkritik dan menunggu, apabila ada salah, maka langsung ditembak. Dia salah, dia harus dihentikan, dan sebagainya. Mereka tidak tergerak sedikit pun terhadap orang yang kena kelumpuhan ini. Sedikit pun tidak tergerak. Orang ini hadir di dalam ibadat dan berdoa. Mereka tidak pernah tergerak bahwa menyadari bahwa orang yang lumpuh tangannya ini tidak bisa bekerja. Dan tidak bisa bekerja, dia tidak bisa mencari uang. Dan kalau tidak bisa mencari uang, maka dia tidak pernah cukup dalam keluarga. Dan ketika Yesus memanggil dia ke tengah, mereka bukannya gembira, ini orang akan sembuh. Dan mereka lihat pada Yesus dan mengatakan, kita tunggu,
dia akan buat apa sebentar. Begitu dia buat penyembuhan, kita akan tuduh. Mereka banyak membaca kitab-kitab suci, tetapi mereka tidak mengingat hal-hal yang mengandung cinta kasih, yang ingat hanya hukum, larangan, dan larangan. Mereka tidak membaca firman Tuhan supaya dipraktekkan, tapi hanya dicari-cari mana yang cocok untuk dirinya, itu yang dipakai. Yang lain dibuang, atau dipakai untuk menyerang orang lain. Sampai sekarang ini pun masih banyak orang yang bersikap demikian. Di dalam bait Allah, di dalam sinagoga itu, tidak memperhatikan belas kasihan dan kasih kepada orang yang Yesus itu, yang lumpuh tangan kanannya. Dan mereka hanya malah mencegah, ya, kalau bisa orang ini nggak usah sembuh demi tegaknya hukum Sabat. Ini satu hal yang keliru. Bahkan mereka mengintimidasi Yesus. Dia katakan, kalau kamu berani menyembuhkan dia, kamu akan dituntut sebagai pelanggar hukum Sabat. Tapi kita lihat di sini, Yesus tidak terpengaruh pada intimidasi dari orang-orang Yahudi itu. Dia menyembuhkan orang lumpuh itu. Dia lakukan perbuatan cinta kasih, menolong orang itu, mengembalikan kesehatannya. Kalau Tuhan memerintahkan kita untuk setiap hari berbuat baik, itu yang membuat hidup kita bernilai di mata Tuhan. Karena kesempatan untuk berdoa tidak sebanyak kesempatan untuk berbuat baik sebenarnya. Kita berdoa hanya sesekali, tapi berbuat baik itu bisa kita lakukan sepanjang hari. Tapi kita bertanya, lalu berbuat baik bagaimana kalau kita di rumah saja? Kita sendirian, tidak ada kesempatan berbuat baik. Saya membaca ada satu tulisan yang mengatakan, yang menulis tentang 12 peraturan yang dapat engkau hayati dalam hidup. Jadi dibuat oleh seorang dari Singapura, nama Francis Kong, dengan judul One Day at a Time. Mungkin bisa menjadi refleksi kita tentang apa itu berbuat baik, dan bagaimana kita bisa berbuat baik dalam hidup keseharian kita, ya, dalam hal-hal kecil yang seringkali kita tidak anggap. Tapi sebenarnya bila kita menghayati itu sudah perbuatan yang baik. Misalnya dia katakan ini, pertama, if you open something, close it. Yeah. If you open it, you have to close it. Dia katakan, ya. Jadi kalau engkau membuka sesuatu, kamu harus tutup. Buka itu kabinet, kamu harus tutup. Buka kulkas, harus tutup. Ya. Sebab ada orang yang membuka tapi tidak menutup, ya, sehingga timbul masalah. Ya. Sehingga kalau kita melihat sesuatu terbuka dan kita menutup, atau kita sendiri membuka dan menutup, kita sudah melakukan sesuatu yang baik untuk sesama dalam rumah kita. Ya. Kedua, dikatakan, if you turn it on, kita harus apa? Turn it off. Ya. Dikatakan di sini, one turns on a TV, but nobody turns it off. A waste of energy or electricity. Ya. Jadi kita, ini hanya contoh, ya. Kita harus refleksi untuk lebih luas. Jadi kalau ada orang yang membuka TV, nyalakan lampu secara percuma, kita harus mematikan. Atau kalau kita nyalakan, kita matikan. Kalau kita setia melakukan itu suatu perbuatan yang baik. Ya. Ketiga, if you unlock it, you lock it. Yeah. If you open it, you have to lock it again. Yeah? Because one unlocks a door but forget to lock it again, the temptation of others to do stealing. Yeah. Jadi kita lihat hal-hal demikian. Saya dalam hidup komunitas, para pastor ini, rumah itu sepi sekali. Tapi apa yang ditulis di sini betul-betul bisa dipraktekkan kami hidup komunitas. Kalau kita lihat rumah kotor, ada kotor, ya. Kita tidak bersihkan, itu bisa seminggu tetap di situ. Ya. Ada sampah yang jatuh, tidak yang angkat, dia akan tetap di sana.
Tapi kalau kita angkat, maka dia jadi bersih. Juga kalau saya masuk ke dapur, ada satu teman pastor, kalau masuk ke dapur dia buka semua itu kabinet, tapi dia keluar dia kasih tinggal terbuka. Ya. Sehingga kalau dia pergi vacation, saya sudah tahu kalau dia kembali, yaitu semua lemari terbuka. Semua terbuka. Kalau orang tanya, dia bilang, Pak tadi sudah kembali. Saya bilang, I didn't see him, but I can see the sign. Keempat, if you move it, put it back. One, move a table in order to have a better view of a favorite TV show, but after watching it, put the table back to its original position. Hal-hal kecil. Kalau kita ke restoran, kita pinjam kursi dari meja sebelah, ya, kembalikan. Dengan kita lakukan itu, kita sudah berbuat baik bagi sesama. Kalau kita naik pesawat terbang dan memakai WC, memakai toilet, selalu akan ditulis situ ya, as courtesy. As courtesy, tolong Anda tinggalkan ruangan ini dalam posisi seperti Anda masuk. Ya. Tapi banyak orang tidak peduli. Ya. Ada tisu, ada air di lantai, air atau kencing saya tidak tahu lagi. Saya tidak berani tes. Aja Pak. Tapi seriously, kotor sekali. Air yang masih bekas sabun dan sikat gigi itu masih ada di dalam wastafelnya. Kalau tinggal tekankan dia hilangkan bawah. Tapi orang tetap seperti itu. Buang toilet paper itu di lantai saja, jangan sama kayak taruh begitu. Juga di WC-WC umum. Lalu sorry, saya tanya kepada tidak punya cleaning service yang dia selalu bersihkan WC gereja. WC ladies atau men yang lebih kotor? Ladies. That's true. That's true. Saya tidak tahu kenapa. Mungkin dia pakai air lebih banyak, pakai kertas-kertas itu lebih banyak, sabun dan sebagainya. Anda nggak punya Oh, pasti. Ya. Kelima, dikatakan if it belongs to someone else and you want it, get permission. Ya. Kalau Anda mau menggunakan sesuatu yang Anda ingin tapi itu bukan kepunyaanmu, selalu minta permisi. Dengan Anda lakukan itu, Anda berbuat yang benar dan baik. Seringkali kita bilang, para kapte, orang Makassar bilangnya, kita orang yang torang, ya. Pakai saja. Tapi kalau kita melakukan itu, selalu ada kelegaan di hati orang yang bersangkutan. Kita berbuat baik. Dan kita bisa lakukan itu tiap hari. Kemudian dikatakan dengan sini, if you don't know how to operate something, of course, leave it alone. Ya. Kalau kita tidak tahu ada satu barang canggih baru datang di sini, jangan, ya. So many pieces of office equipment destroyed due to touching it without any knowledge of using it. Ketujuh, if you borrow it, apa? Return it. Yeah, return it. If you borrow anything, return it because you promise. Ya? Kalau kamu mengatakan pinjam, berarti kamu berjanji kembali. Walaupun kamu tidak mengatakan nanti saya kembalikan, tapi namanya pinjam selalu mengandung janji pengembalian. Jangan bilang, saya kan pinjam, tapi saya tidak bilang karena kembalikan. Itu namanya main kata-kata. Kedelapan, if you use it, take care of it. Take care of it. Kalau Anda menggunakan apapun yang Anda gunakan, mobil, baju, apapun, rawatlah dengan baik. Ya, dikatakan, if you, a good steward knows how to take care of things he or she uses. Kita diminta untuk menjadi seorang good steward. 9, if you break it, repair it. Kalau Anda merusakkan sesuatu, Anda harus berusaha memperbaiki. Kalau tidak bisa memperbaiki, harus panggil seorang yang ahli yang bisa memperbaikinya. Kalau tidak bisa, ya say sorry about it. If you mess it up,
If you mess it up, what? Clean it up. Ya. Jadi kalau Anda membuat kotoran jatuh, ya, Anda makan kerupuk kacang lalu tergasa, Anda harus bersihkan. Ya. Dengan kita melakukan itu, kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Terakhir dikatakan, if you can brighten someone's day, say it. Kalau Anda bisa membuat seorang lebih ceria hari ini, katakanlah itu. Ya. Sebab Anda tidak akan pernah rugi untuk encourage seseorang yang membuat dia menjadi bersemangat dan lebih bahagia pada hari ini. Dia bisa buat sesuatu yang lebih baik. Kita dalam orang Indonesia mungkin belajar untuk encourage, membuat orang itu lebih merasa dikuatkan. Ya. Jangan hanya basa-basi, tetapi betul-betul kita mau mengatakan sesuatu yang positif. Untuk itu dibutuhkan memang satu ketelitian dan mata dan hati yang baik, ya, untuk bisa mendorong seorang, ya, membuat orang itu lebih bersemangat melakukan apa yang baik. Ya. Kemudian dikesampaikan pesan dengan demikian, maka mari kita bersama-sama memenuhi kita punya hari yang penuh makna tiap hari dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik dan persembahkan itu kepada Kristus. Ya. Kita lakukan itu, kita menolong orang, kita melakukan apa yang patut kita lakukan. Nah, semua itu akan memberikan pada kita suatu makna bahwa kita sudah berarti. Kita tidak perlu menunggu adanya proyek-proyek besar untuk berbuat baik. Kita tidak perlu menunggu sampai ada orang-orang susah yang kita perlu tolong. Tentu kita harus. Tapi tiap hari kita ada kesempatan, ya, untuk melakukan sesuatu yang baik, sehingga apa yang kita buat itu ternyata berguna bagi sesama. Demikian kita memenuhi hukum Kristus yang mengatakan supaya kita berbuat baik. Bukan hanya di hari-hari yang lain, kecuali hari Sabat, tetapi setiap hari tanpa kecuali. Dengan satu catatan, persembahkanlah itu, ya, kepada Kristus sebagai perbuatan yang baik. Amin. Kami dan atas kami semua di tempat ini, juga atas perayaan sederhana kami, perjamuan kami yang sederhana, Kau berkati juga tangan dan hati yang telah rela untuk berkarya demi kami. Semua ini kami mohon karena Kristus Tuhan kami. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.